Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, nikmatnya bersahabat dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh menjadi salah satu amalan unggulan kita ya. Adwa muha wa in qalla ya, ini diantara amal yang paling Allah cintai adalah dirutinkan walaupun hanya sedikit ya, walaupun hanya sebentar yang kita kaji. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada hati kita, menambahkan cahaya ya dalam hati kita untuk terus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan surganya Allah. Langkah kaki kita, mata kita, semuanya tertuju ya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini mohon maaf, seharusnya ini kita Riyadhus Shalihin ya, namun karena berbagai hal nih belum diitukan, kita mengkaji hal lain dulu ya. Kita akan mengkaji 10 perempuan ahli surga. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dari para perempuan yang sudah digariskan ya, sudah dituliskan mereka akan menjadi penghuni surga. Sementara kemarin ya sebelumnya kita membahas bahwa kata Rasulullah kebanyakan perempuan ya yang menjadi ahli neraka gitu ya, karena yukfirna lakna, terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak melaknat, kemudian yakfurnal asyir, kemudian kufur kepada suami. Nah sementara di hadis itu disampaikan seperti itu. Oleh karena itu betapa untuk masuk surga itu sesuatu yang sangat sulit gitu ya. Oleh karena itu kita akan sama-sama mempelajari bagaimana keteladanan dari 10 perempuan yang sudah dijanjikan akan masuk surga. Kita awali dari, nah ini buku bagus ya, karya yang bagus bukunya, yaitu 10 wanita ahli surga. Nah ini yang pertama di sini di buku ini ya adalah Siti Sarah ya, Siti Sarah. Nah ini adalah beliau itu subhanallah ya, istri seorang nabi ya, istrinya Nabi Ibrahim, kemudian ibu dari seorang nabi ya, kemudian nenek dari seorang nabi. Nah di sini lengkap beliau itu ya, bahwa Sarah itu, Siti Sarah ya, di sini disampaikan ibu dari seorang nabi, karena Sarah adalah ibunda dari Nabi Ishak ya alaihissalam. Kemudian disebut nenek dari seorang nabi karena ia adalah nenek dari Nabi Yakub alaihissalam. Disebut ibu dari nenek seorang nabi karena ia adalah ibunda nenek nabi, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan disebut pendamping ibu seorang nabi karena ia adalah pendamping dari Hajar ya, sebagai istri pertama Siti Sarah, kemudian Hajar sebagai istri kedua, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bahwa kepada Siti Sarah ini berakhir garis keturunan nasab beliau itu para nabi Bani Israel dari pihak ibu. Nah subhanallah ya, bisa melahirkan keturunan ya para nabi, Musa alaihissalam, Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Uzair, Armia, Isa alaihissalam, dan lain sebagainya. Nah jadi subhanallah kehidupan Siti Sarah ya, Siti Sarah. Nah ini adalah anak perempuan dari pamannya Nabi Ibrahim yang bernama Harun ya, dari garis keturunan Harun. Nah Nabi Ibrahim menikahi Siti Sarah ya, dan Nabi Ibrahim sangat mencintai Siti Sarah karena agamanya bagus, kemudian kerabat juga, kemudian sangat cantik ya.
Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa sejak Siti Hawa sampai masaknya Siti Sarah, tidak ada seorang perempuan pun yang lebih cantik daripada Siti Sarah gitu ya. Nah, di sini subhanallah sekali ya perjalanan hidup Siti Sarah radhiyallahu anha yang begitu mulia gitu ya. Di antaranya di sini menurut penulis ya, bahwa pertama Siti Sarah itu beliau ya ketika menerima ujian ya, cobaan ya dari kezaliman raja gitu ya. Yang kedua, ketika doanya diterima dan dikabulkan. Jadi ceritanya di sini kita baru pertama ya, sekarang ada tentang cerita ya. Jadi perjalanan hidup Siti Sarah radhiyallahu an di sini pertamanya ya ketika Siti Sarah radhiyallahu anha hijrah ya bersama suaminya yaitu Nabi Ibrahim, hijrah ke Mesir. Saat itu ya Mesir dipimpin oleh raja yang begitu dolim ya, namanya Amr bin Imri al-Qais ya, seorang raja kafir, kejam, pokoknya senang berbuat maksiat gitu ya. Dan Amro juga pokoknya penguasa yang sangat zalim. Pokoknya kalau tahu ada perempuan cantik, kalaupun sudah bersuami, dia akan memaksa suami untuk menceraikannya. Kalaupun masih perawan ya, ia akan memaksa saudara-saudaranya supaya merelakan, menyerahkan kepadanya. Nah, ini dalam hadis sahih ya, pernah ada Rasulullah menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali dalam 3 hal, yaitu ketika dia dipanggil untuk menghadap Tuhan kaumnya orang kafir, Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Kemudian dan beliau menganggap bahwa orang yang menyembah selain Allah itu adalah orang sakit. Kedua, ketika Ibrahim berkata, sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya, tanyakan aja pada berhala ya, jika memang dia bisa bicara. Nah, ini yang fokus kita hari ini, nggak akan membahas yang lain-lain ya. Yang ketiga, ketika berbicara tentang Siti Sarah istrinya, dia berkata, ia adalah saudara perempuanku. Nah, ini maksudnya padahal istrinya ya, tetapi karena menghadapi raja yang zalim ini, menyebutkan saudara perempuanku, karena pada saat itu hanya Ibrahim dan Siti Sarah lah yang seagama ya, yang seakidah. Jadi maksudnya selain istri juga saudara seagama atau seakidah. Nah, ceritanya ya, ketika di Mesir tadi ya, Nabi Ibrahim masuk ke sebuah perkampungan dan ada raja ya di sana. Kemudian dilaporkanlah sama sang raja, nih ada perempuan cantik ya. Nabi Ibrahim membawa seorang perempuan yang cantik. Karena itu raja ya mengirim utusan ya supaya menemui Nabi Ibrahim. Kemudian utusan itu bertanya, siapa perempuan yang ada bersamamu itu? Nabi Ibrahim menjawab, ia adalah saudara perempuanku ya. Jadi karena supaya untuk menjaga keamanan ya, dianggap atau dengan itu tadi ya, tiga hal yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim menyamarkan kalau bahasa itunya ya, padahal istrinya tetapi juga saudara seiman ya, saudara seakidah. Nah, kemudian kata si utusan raja tadi, suruh perempuan ini supaya menghadap raja. Kemudian Nabi Ibrahim ya mengutus Sarah supaya menemui raja dan berkata, pokoknya janganlah mengingkari ucapanku. Aku sudah menyampaikan bahwa kamu itu adalah saudara perempuanku, bahwa kan di muka bumi ini hanya aku dan kamu yang beriman sama Allah. Nah, ceritanya ya dengan berani ya Siti Sarah memasuki istana raja ya. Kemudian bangkit untuk mendekatinya. Nah, sebelum si raja itu menyentuh Siti Sarah ya, Siti Sarah mengajukan permohonan supaya dia diizinkan berwudu ya. Nah, ini subhanallah ya, keberanian seorang perempuan sudah dihadapkan pada raja yang lalim ya. Ketika akan menyentuhnya, dengan keberaniannya dia mengajukan permohonan supaya diizinkan wudu dan sholat dulu. Nah, kemudian setelah sholat dia berdoa, ya Allah, sungguh engkau tahu bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku senantiasa menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku.
Karena itu ya Allah, janganlah engkau kuasakan diriku kepada orang kafir. Nah, berkat doa itu ya, sehingga ketika mau menyentuh itu ya kedua tangan raja lumpuh gitu ya. Dan ia hanya bisa menggerakkan kakinya. Kemudian si raja berkata, coba berdoa lagi sama Tuhanmu supaya dia menyembuhkan tanganku dan aku tidak akan mengganggumu gitu ya. Kemudian Sarah pun berdoa lagi ya, bahwa memohon kesembuhan dari raja itu. Dan raja itu ceritanya sembuh, tetapi tetap ya pengen melakukan lagi gitu ya, mengingkari ucapannya. Dan tetap ketika ingin menyentuh Sarah lagi, Sarah pun berdoa lagi, sehingga Allah menimpakan hukuman yang sama kepada raja, bahkan lebih parah gitu ya, tangannya lumpuh lagi. Kemudian si raja berkata lagi, berdoa lagi sama Tuhanmu gitu ya, supaya dia menyembuhkan tanganku. Ini beberapa kali ya dilakukan, dan terus terjadi seperti itu, berulang sampai 3 atau 4 kali ya. Akhirnya si raja udah putus asa. Kalian kesini hanya membawa setan kepadaku, kembalikan dia kepada Ibrahim dan berikanlah Hajar kepadanya. Nah, ini dikasih ya Hajar ya, Siti Hajar yang nantinya akan menjadi istri Nabi Ibrahim. Sarah pun pulang. Kemudian setelah di rumah berkata kepada Nabi Ibrahim, tahukah kamu bahwa Allah sudah menolak tipu daya orang kafir dan memberikan seorang perempuan untuk menjadi pelayan. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Nah, jadi ceritanya bahwa subhanallah, keimanan Siti Sarah ya, kepasrahannya kepada Allah, yang Allah itu maha mendengar ya, suara rangkakan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gitu ya. Alangkah subhanallah sekali tindakannya ya, ketika dengan berani menemui raja, kemudian berwudu, sholat 2 rakaat dan memohon kepada Allah, dan Allah mengabulkan hajatnya, melindungi dia dari tipu daya orang kafir ya. Karena itu punya tawakal yang kuat kepada Allah gitu ya, dengan tawakal yang sebenar-benarnya gitu ya. Allah pun memberi kemuliaan ya yang tidak ada bandingannya ya. Ketika tadi ya si raja mau melakukan hal yang itu yang akan merusak kehormatan, sehingga Allah menjadikan tangannya lumpuh, dan tadi yang sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah, kemudian keadaan kedua ya yang bisa diteladani dari Siti Sarah. Nah, kalau tadi ya ketawakalannya yang begitu berani ya. Kemudian yang kedua adalah setelah Siti Hajar datang dan Nabi Ibrahim menikahinya ya, menikahi Siti Hajar, karena dari Siti Sarah belum dikasih putra ya, belum dikasih anak gitu, dan sudah tua gitu. Nah, kemudian ceritanya Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar karena merindukan seorang anak ya. Kemudian Allah menganugerahkan Ismail, merupakan anak dari Siti Hajar. Nah, sebetulnya Siti Sarah sangat merindukan gitu ya, merindukan anak, tetapi dia merasa mustahil karena dia sudah usia lanjut, juga mandul, dan suaminya juga sudah tua dan mandul gitu ya. Namun Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa tidak ada sesuatu pun baik di langit ataupun di bumi yang bisa menghalangi kehendak Allah gitu ya. Sehingga turunlah gitu ya, sebagai untuk memuliakan Sarah. Nah, Allah menghadirkan seorang anak ya. Sehingga itu sudah sangat terkenal ya di ayat Al-Qur'an gitu ya, bahwa Allah mengutus para malaikat ya, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, menyampaikan kabar gembira kepada Siti Sarah bahwa ia akan mendapatkan seorang anak, yaitu Ishak ya, Nabi Ishak. Dari Ishak nanti akan lahir Yakub ya. Namun bersama kabar gembira ini ya, yang itu di Al-Qur'an, pada hari itu juga satu sisi diberi kabar gembira kepada Siti Sarah, sisi lain dibinasakan umat Nabi Lut ya, yang sama Allah diangkat ke langit, kemudian dibalikan lagi dan dikasih batu-batu dari neraka. Jadi ini ya, bahwa subhanallah, bukti kekuasaan Allah ya, maha perkasanya Allah, tiada apapun yang bisa menghalangi ya untuk melaksanakan segala kehendak Allah. Allah yang mengatur gitu ya berbagai hal. Nah, mudah-mudahan
kita bisa mengambil ibrah ya dari Siti Sarah tadi, tentang kemuliaan Siti Sarah. Itu diantara profil Siti Sarah yang akan menjadi ahli surga. Yang kedua adalah Asiyah. Nah ini Asiyah ya. Asiyah bukan Aisyah ya, nanti Aisyah di bawahnya ada. Ini Asiyah, ini teladan terbaik bagi istri-istri Nabi ya, dan perempuan utama di surga. Sayyidun nisa'i fil jannah itu ya. Kemudian contoh terbaik bagi kaum perempuan beriman ya. Namanya selalu disebut sampai hari kiamat tiada henti ya, Siti Aisyah. Kan di surah At-Tahrim ada ya. Kemudian perempuan yang mampu mengguncangkan singgasana orang kafir dan istana para pemuja berhala yang musyrik. Kedudukannya disejajarkan dengan Siti Maryam ya, sebagai Sayyidatun Nisa'i fil Jannah, pemimpin perempuan ya. Kalau ini pemimpin perempuan Bani Israel. Kemudian punya keimanan yang begitu kuat gitu ya. Nah, luar biasa sekali Siti Asiyah ya, pemahamannya luas, kemudian bahasanya halus, tutur katanya lembut gitu ya, ramah. Nah ini. Nah, penghargaan Islam terhadap Siti Asiyah ya, Siti Asiyah, bahwa tadi ya hadisnya bahwa Sayyidatun Nisa'i fil Jannah, perempuan penghuni surga yang paling utama itu adalah yang pertama Siti Khadijah ya, Khadijah binti Fatimah binti Muhammad Maryam binti Imran. Jadi ada perempuan yang akan menjadi pemimpin nanti di surga itu, Khadijah ya binti Fatimah, kemudian Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim. Nah ini ya diantaranya. Nah, kita sudah sangat tahu ya kisah tentang Siti Asiyah yang keluarga Fir'aun memungut ya Nabi Musa ya, ketika saat itu singkat cerita ya, bahwa luar biasa sekali dengan permohonan Siti Asiyah kepada Fir'aun ya, kalau yang semuanya dibunuh kecuali Nabi Musa ya. Diabadikan dalam surah Al-Qasas ya, ayat 2 ayat 8, bahwa dipungut oleh keluarga Fir'aun yang nantinya akan menjadi musuh mereka dan menentang mereka dan menyebabkan kesedihan keluarga Fir'aun ya. Nah ini, tetapi dengan itu ya, dari Siti Asiyah menyampaikan keinginan kepada Fir'aun supaya tadi Nabi Musa itu diangkat menjadi anak di istana ya. Nah, keimanan Asiyah, keimanan Siti Asiyah ini didukung oleh perempuan penata rambut istana, yaitu Siti Masitoh ya. Kita sudah sangat sering mendengarnya. Ini perempuan-perempuan solih yang senantiasa membela agama Allah ya, berkhidmat menjalankan dakwah Islam melalui berbagai cara ya, tidak pernah lalai gitu ya, selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, perempuan mukmin yang mampu menghantarkan istri seorang pemimpin kafir dapat hidayah. Nah, dia adalah Siti Masitoh ya, bahwa keimanan Siti Asiyah atau istri Fir'aun itu melalui keimanan istri bendahara Fir'aun. Jadi ketika istri bendahara Fir'aun ya sedang duduk sambil menata rambut putri Fir'aun ya, kemudian sisir yang dipegangnya jatuh, kemudian dia berkata, binasalah orang kafir, binasalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, kemudian mendengar kalimat itu, putri Fir'aun bertanya, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Kemudian si penata rambut itu menjawab, benar, Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan kita semua ya adalah Allah. Kemudian putri Fir'aun menampar dan memukul ya Siti Masitoh dan memberitahukan kejadian itu kepada ayahnya. Nah, Fir'aun kemudian menyuruh supaya perempuan itu menghadap ya kepada Fir'aun. Apakah kamu menyembah Tuhan selain Allah? Nah, perempuan itu menjawab, benar, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Hanya kepadanya saya menyembah. Nah, kemudian Fir'aun menyiksanya ya. Dia diikat, riwayatnya banyak ya. Diikat tangan dan kakinya, kemudian dimasukkan ke kandang ular.
dan dibiarkan dalam keadaan seperti itu ya selama beberapa hari. Kemudian Fir'aun menemuinya dan bertanya, apakah kamu ingin supaya hukumanmu dihentikan? Perempuan itu menjawab dengan tetap ya keteguhannya, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Kemudian Fir'aun berkata, nah kalau begitu aku akan menyembelih anakmu di hadapanmu jika kamu tidak mau menarik ucapanmu. Kemudian perempuan itu menjawab, putuskan, silahkan saja, terserah raja gitu ya. Kemudian Fir'aun menyembelih anak perempuan di hadapan di depan matanya gitu ya, sehingga ruh putranya itu menyampaikan kabar gembira, berbahagialah wahai bunda, engkau akan mendapatkan pahala. Perempuan itu pun bersabar ya. Dan pada hari berikutnya Fir'aun menemuinya lagi dan bertanya kepada perempuan itu ya, sama seperti sebelumnya, dan tetap dengan jawaban yang sama, sehingga Fir'aun menyembelih anak kedua perempuan itu di depan matanya, dan ruh anak itu menyampaikan kabar gembira, bersabarlah wahai bunda, engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, jadi istri Fir'aun ya mendengar suara ruh anak perempuan penata rambut tadi ya, baik anak pertama yang sudah dibunuh, kemudian ia pun beriman kepada Allah. Nah, pertama kali dapat hidayahnya dari sana ya. Ia pun beriman kepada Allah ketika mencabut nyawa istri bendahara Fir'aun, dan Allah menampakkan ya kedudukan kemuliaan di surga ya kepada istri Fir'aun, dan ia melihatnya sehingga tambah yakin gitu ya, tambah yakin, tambah keimanannya ya, dalam Ibnu Katsir seperti itu. Jadi istri Fir'aun betul-betul menyaksikan kezaliman ya yang terjadi pada perempuan penata rambut tadi, dan menyaksikan keteguhan hati perempuan mukmin ya dalam mempertahankan agamanya, sehingga Allah semuanya karena Allah ya, tidak takut celaan siapapun, tetapi betul-betul menunjukkan keimanan dan meneriakan keesaan Allah di dalam istana raja kafir gitu ya. Kalau kita mungkin nah ini subhanallah keimanannya ya, untuk mempertahankan agama itu, untuk betul-betul ya sejauh mana kita sebagai seorang perempuan ya dalam menolong agama Allah. Ini kita lihat betapa beraninya ya meneriakan kalimat Allah ya, menunjukkan keimanan, meneriakan keesaan Allah ya. Ini luar biasa sekali ya di dalam istana yang raja kafir gitu ya. Nah, tadi sudah jadi ini keimanan yang kuat ini yang mampu mengguncangkan gunung, berawal dari para penyihir di istana Fir'aun ya, yang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika itu mereka berkata kepada Fir'aun, nah ini sebagaimana dalam surah Toha ayat 72 sampai 73, bahwa mereka berkata ya, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti yang nyata, mukjizat. Lebih tertarik dengan mukjizat ya yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami, maka putuskan apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya aku dapat memutuskan dalam kehidupan dunia saja. Ini dan lain sebagainya, ini sampai sini ya, tidak takut. Nah, tadi sama dengan apa yang dilakukan oleh Siti Masitoh, luar biasa sekali ya. Nah, jadi intinya sama Siti Asiyah juga ya. Di sini beliau sudah masuk itu ya, masuk ke agamanya yang sama dengan Siti Masitoh. Dan singkat cerita ini ya karena terlalu panjang, berkat keimanan, keteguhan, kesabaran, dan ketakutannya kepada Allah ya, betapa takut kepada Allah, Asiyah pantas menjadi teladan untuk kita sebagai perempuan mukmin. Beliau itu selalu taat, selalu patuh, selalu bertaubat, beriktikaf, berjihad, saum gitu ya, dan merasa butuh dengan rahmat Allah gitu ya. Ini menjadi teladannya itu Siti Asiyah seperti itu. Dan Allah membuat istri Fir'aun itu ya, daraballah, dan Allah memberikan perumpamaan istri Fir'aun yang lebih memilih Rabbi benili indaka baitan fil jannah gitu ya, daripada
Fir'aun dengan segala kegemerlapannya ya, dengan segala kenikmatannya, tetapi beliau lebih rela gitu ya. Robbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ini bagus doanya ya. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga ya. Wa najjini min Fir'aun. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Nah, sehingga semoga Allah meridhai Asia ya, bahwa ia mencari pelindung ya Allah sebelum mendapatkan surga. Nah, ini dia yang paling mengesankan dari istri Fir'aun ini adalah dia seorang perempuan mukmin di dalam istana Fir'aun, ya, bahwa dengan segala kemegahannya dan termasuk sisa-sisa kaum mukmin yang beriman pada agama samawi sebelum Nabi Musa. Dalam sejarah disampaikan bahwa ibunda Aminah ya, yang menyebut dirinya Ikhnatun, orang yang menganut agama yang berbeda dari agama yang dianut masyarakat Mesir pada umumnya. Nah, dengan di tengah-tengah keberhalaan ya, pokoknya ia mengesahkan Tuhan ya, mengesahkan Tuhan gitu ya, hanya Allah yang tahu ya apakah yang dimaksud dengan Asiyah atau istri Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa. Yang jelas Fir'aun itu bukan Amin Hatub. Nah, ini kalau ini ceritanya nggak usah di itu ya, karena terlalu detail. Pokoknya ini saja dari buku ini ya, pesan yang ingin disampaikan, bahwa istri Fir'aun tidak terhalangi oleh badai kekafiran yang mengelilingi ya di istana Fir'aun. Semuanya kafir, semuanya memuja Fir'aun, semuanya menyembah itu ya, patung-patung, tetapi tidak gentar ya di tengah-tengah kekafiran yang mengelilingi ya, tetap mencari keselamatan. Ia berlepas diri ya dari kehidupan di istana Fir'aun dan memohon sebuah rumah di surga kepada Allah ya. Ia berlepas diri dari hubungannya dengan Fir'aun dan memohon tadi ya, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa najjini minal qaumiz zalimin. Dengan doa dan sikap istri Fir'aun ini contoh nyata bahwa godaan harta duniawi ya, godaan harta duniawi bisa dikalahkan gitu ya. Kan Siti Asia sudah enak kan tinggal di istana gitu dengan segala kemewahannya, tetapi beliau melepaskan diri gitu ya. Dan doa dan sikap istri Fir'aun contoh nyata bahwa godaan harta duniawi itu bisa dikalahkan. Asia ya, istri yang dari seorang raja yang paling berkuasa ya, tinggal di istana, berbagai nikmat dia dapatkan, namun dengan segala keimanannya, keteguhannya bisa mengalahkan semuanya. Jadi seperti itu ya, bahwa dia memandang sebagai cobaan ya, sehingga memohon perlindungan kepada Allah dan mencari keselamatan kepada Allah gitu ya. Jadi Asia adalah seorang perempuan tadi ya yang memiliki keutamaan, merasakan tekanan masyarakatnya, dan ia sendiri ya berada di tengah masyarakat istana raja. Nah, di sini intinya dari keteladanan dari Siti Asia, pasrah kepada Allah ya, sama tadi juga seperti Siti Sarah ya, ketika dihadapkan pada yang menyeramkan langsung pasrah, wudhu, ngadoa ke Allah gitu ya. Sama Siti Asia juga adalah teladan yang pasrah kepada Allah sehingga mengabaikan berbagai rintangan, tantangan kan sangat luar biasa, tetapi meninggalkan segala kemewahan dunia dan lebih baik miskin, lebih baik disiksa gitu ya, untuk memohon kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Sehingga pantas ya Siti Asia diabadikan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat berapa tadi ya, bahwa kalimat-kalimatnya dibaca berulang. Saya juga sama ya, suka berdoa ya, doa yang bagus. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untuk kami rumah di surga gitu ya. Dengan segala gemerlap kenikmatan dunia, kita jangan terlalu fokus ya dengan segala kenikmatan yang ada di dunia, tetapi Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa najjini minal qaumiz zalimin. Jadi istri Fir'aun ya, bersama Maryam binti Imran
secara terpisah dalam Al-Quran menunjukkan kedudukan yang tinggi ya, disejajarkan dengan Maryam. Nah ini tadi keteladanan keberaniannya, kemudian keteguhannya melepaskan berbagai kenikmatan dunia dan lebih baik memilih berlepas diri ya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Nah karena ini baru 2 ya, harusnya 10, Siti Maryam kemudian dan lain-lain. Ini singkat saja untuk Siti Maryam. Nah kalau Siti Maryam luar biasa ya, sama pemuka kaum Bani Israel, kemudian pemuka kaum perempuan alam semesta ya, satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali ya, banyak kalau kata-kata Maryam ya, satu-satunya perempuan yang melahirkan anak tanpa ayah ya, sehingga dituduh berzina gitu ya, karena dia hamil tanpa suami gitu ya, kemudian tetapi tetap teguh menjalani ujian dari Allah ya. Kemudian pemuka kaum Bani Israel di surga, Sayyidatun Nisa'i fil Jannah, pemimpin perempuan di surga adalah Siti Maryam. Nah di sini bahwa penghargaan ya kepada Siti Maryam di surah Ali Imran, bahwa ingatlah ketika malaikat Jibril kepadanya, wahai Maryam, sesungguhnya innallaha ya, sesungguhnya Allah itu telah memilihmu, bahwa Allah telah memilih Siti Maryam, menyucikanmu ya, dan melebihkan kamu atas segala perempuan yang ada di dunia di masa yang semasa denganmu. Jadi sama Allah, Maryam itu dipilih lebih dari seluruh perempuan yang ada di dunia ya di masa itu, sehingga Rasulullah bersabda, ada hadisnya ya, kalau Fatimah pemimpin kaum perempuan ahli surga nanti di samping Maryam binti Imran. Nah jadi ada berapa orang ini pemimpin perempuan di surga? Ada Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Aisyah binti Muzahim. Nah ini ya, bahwa perempuan Bani Israel terbaik adalah Maryam dan perempuan Islam terbaik adalah Siti Khadijah. Nah banyak hadis-hadis yang menyampaikan keutamaan ya. Nah, ini keteladanan dari Siti Maryam. Singkat saja bahwa Maryam itu dibesarkan dari keluarga yang taat beragama ya, semuanya suasana Islami. Ayahnya adalah Imran, tokoh dari Bani Israel, diabadikan juga ya, Ali Imran ya, keluarga Imran. Ibunda dari Siti Maryam adalah Hannah binti Fakud bin Qonabil ya, yang memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang bagaimana mendidik anak yang luar biasa gitu ya, ikut andil dengan suaminya menyiapkan pendidikan terbaik untuk anaknya ya. Ketika Imran meninggal, Hannah sedang mengandung. Nah beberapa pelajaran yang bisa diambil dari sosok Hannah ya, ibundanya dari Siti Maryam, betul-betul menanamkan niat yang baik untuk menghasilkan keturunan. Jadi nanti ketika pengen anaknya itu, dia ingin anaknya yang soleh, taat beribadah gitu ya, tidak seperti zaman sekarang gitu ya misalnya, tetapi betul-betul niatnya itu sehingga sejak hamil juga sudah istilahnya itu kalau dalam agama itu sudah diitukan gitu ya, sudah diitukan untuk tinggal di mihrab gitu ya. Mana perkataan yang menunjukkan itu, bahwa intinya sudah ketika nanti lahir akan menjadi penghuni mihrab gitu ya, beribadah dan berharap tadinya putranya, anaknya itu laki-laki gitu ya. Nah kemudian beliau berlindung kepada Allah ya, memohon supaya dianugerahi anak yang soleh gitu ya. Jadi Hannah betul-betul sangat kuat gitu ya, sehingga doanya dikabulkan gitu ya, bahwa beliau menazarkan. Nah aku jadi ketika hamil itu sudah menazarkan kepada Allah ya, bahwa anak dalam kandungannya nanti akan dinazarkan untuk menjadi hamba yang solih yang berkhidmat di Baitul Maqdis gitu ya. Oleh karena itu terimalah nazarku ini gitu ya. Jadi ketika hamil itu pengen punya anak itu, ingin menjadi anak soleh dan mengabdikan, menghidmatkan hidupnya di Baitul Maqdis. Nah ini ya, bahwa Hannah berdoa ya, kemudian beliau itu dengan subhanallah ya, dan Allah
kabulkan doa dari Hana ya, merendahkan diri, bertawasul ya dengan nama-nama Allah, kemudian memohon kepada Allah bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Tetapi ya ketika ternyata rezeki yang berupa anak yang diberikan kepada Hannah itu ternyata anak perempuan, tetapi tetap ia mengulang permohonannya ya untuk menunjukkan keriduannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih tahu apa yang dilahirkan itu. Jadi seolah-olah berkata kepada Allah, aku percayakan pendidikannya dan aku serahkan pertumbuhannya kepadamu ya Allah. Nah jadi dan Hannah juga memilih nama untuk anaknya itu Maryam ya. Maryam itu abidah, perempuan yang rajin beribadah ya, karena sudah menazarkan bahwa anaknya itu nanti akan menjadi pengabdi di Baitul Maqdis gitu ya. Nah, kita sebagai muslimah belajar dari Hannah gitu ya, memilih nama yang baik gitu ya, jangan nama-nama yang tidak baik. Kemudian Hannah mendoakan bayi perempuannya dan mohon perlindungan kepada Allah dari setan gitu ya. Beliau berdoa. Nah, ini sehingga anaknya itu tidak diganggu oleh setan, karena kata Rasul setiap bayi yang lahir itu pasti setan memukulnya. Karena itu bayi yang lahir itu pasti menangis keras kecuali Maryam dan keturunannya. Karena ini berkat permohonan perlindungan dari seorang Hannah sang ibu ya, memohon keselamatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini subhanallah sekali ya Ibunda Siti Maryam dengan segala usahanya untuk menyolehkan anak ya, bahwa Rasulullah juga memohon perlindungan ya untuk Hasan Husain ya, cucunya. Beliau membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas ya, masing-masing 3 kali, kemudian meniup kedua tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kedua cucunya ya, sambil baca zikir-zikir yang lain. Nah, ini seorang orang tua ya, seorang kakek juga. Nah, ini luar biasa sekali, supaya tidak terhindar ya anak-anak kita dari godaan-godaan gitu ya, tetapi senang baca Quran, senang baca hadis Nabi. Ketika kita sebagai seorang ibu ya rajin meruqyah gitu ya, meruqyah tadi kan dengan bacaan-bacaan ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, dibaca masing-masing 3 kali, kemudian ditiup ke tangannya, kemudian diusapkan ya ke anak kita. Nah, ini mudah-mudahan gitu ya ikhtiar kita untuk menyolehkan anak-anak itu seperti itu gitu ya. Nah, ini intinya ini belum ke Siti Maryamnya ya. Terakhir saja bahwa intinya Nabi Zakaria membesarkan Siti Maryam ya, dari rahim seorang perempuan yang soleh, Hannah binti Fakud. Maryam memasuki lingkungan pendidikan para siddiqin ya, dan para nabi. Gurunya adalah Nabi Zakaria ya, Nabi Allah. Pelajarannya adalah ilmu yang bermanfaat, amal soleh, akhlak, perilaku luhur, ikhlas, dan kebersihan hati. Sehingga Maryam subhanallah bisa menaiki tingkatan-tingkatan para ahli ibadah dan para siddiqin ya, bisa mencapai tingkatannya itu siddiqin. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa Maryam diberi banyak karomah ya, karomah oleh Allah. Ia berada di tempat ibadah sendirian, dan Nabi Zakaria meninggalkan, tiba-tiba sudah ada sama Allah dikasih buah-buahan ya yang turun dari langit gitu ya. Dan buah-buahan itu bukan buah-buahan biasa, tetapi misalnya saat itu musim panas, nah buah-buahannya yang musim dingin dan sebaliknya gitu ya. Dan ini tidak terjadi 1 atau 2 kali, tetapi berkali-kali ya Allah menyampaikan karomah demi karomah untuk Siti Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Siti Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya gitu ya. Zakaria berkata, Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Nah, kemudian Maryam menjawab, itu adalah min indillah, dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah langsung ngasih rezeki ya kepada Siti Maryam. Maryam tahu bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah. Jadi semakin banyak karomah yang Allah berikan, semakin besar pengakuan Maryam terhadap kenikmatan dan untuk terus lebih mendekat kepada Allah gitu ya. Nah, subhanallah sekali ya, di sini disampaikan bahwa setiap kali memperoleh rezeki, Maryam berkata ya, semua ini berasal dari Allah, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Nah, jadi sebentar ke bawah ya supaya agak cepat. Pokoknya kesimpulannya, jika seseorang sudah mencapai
tingkat keimanan yang tinggi ya, ia akan menghadapi ujian yang berat. Rasulullah bersabda bahwa manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian orang yang setingkat mereka, dan orang-orang yang setingkat mereka. Seorang diuji menurut kadar keberagamaannya gitu. Ketika tingkat keberagamaannya tinggi, ujiannya semakin berat. Jika tingkat keberagamaannya rendah, ujian pun semakin ringan. Nah, Maryam ya, perempuan yang taat ibadah, rajin bersujud, rajin bahwa ia selalu tenang di dalam mihrab ya, sambil ruku, sujud. Kemudian berdiri sampai carian berwarna kuning keluar dari kedua telapak kakinya ya. Kemudian Yahya bin Abi Athir berkata, Maryam terus bersujud ya sampai cairan berwarna kuning keluar dari matanya gitu ya. Kemudian ia bersuci sehingga Allah mensucikannya. Nah, ini Maryam itu mandi setiap malam gitu ya. Jadi dalam ibadahnya Maryam sudah mencapai tingkatan siddiq ya. Dan ibunya adalah orang yang berteguh kepada kebenaran. Nah, ini termasuk tingkatan qanitat ya. Siddiqah merupakan tingkatan tertinggi setelah tingkat nabi. Jadi Maryam itu level kedua ya. Sudah tingkatnya itu qanitah, siddiqah, siddiqiyah gitu ya. Ini tingkatan tertinggi setelah an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ada di Qur'annya ya bahwa Allah akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat Allah itu para nabi, sidikin, orang asyahidin, as-solihin gitu ya. Tingkatan-tingkatannya setelah nabi, sidikin, orang asyahidin, as-solihin. Nah, mereka itulah sebaik-baik orang ya. Nah, ini jadi subhanallah, Maryam sudah mencapai siddiqiyah, puncak keikhlasan dan ketulusan. Muraqabahnya luar biasa, musyahadahnya gitu ya, terus sholat sampai keluar itu ya air mata saking lamanya sujud gitu ya. Nah, ini subhanallah sekali, Maryam telah mencapai tingkat ketakwaan yang sangat tinggi sehingga Allah uji dengan yang sangat berat, hamil tanpa suami tadi gitu ya. Bahwa ketika diutus ya malaikat bahwa Tuhanmu akan memberimu seorang anak yang suci ya. Maryam berkata, bagaimana mungkin gitu ya, lam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh oleh lelaki seorang pun gitu ya, bagaimana mungkin aku bisa hamil gitu ya. Nah, tetapi kadzalikillah ya, demikianlah ketika Allah berkehendak ya, sudah Allah putuskan. Sehingga Maryam bayangkan gitu ya, belum pernah disentuh oleh laki-laki tetapi mengandung, sehingga dia menjauhkan diri karena dituduh berzina gitu ya oleh orang sekitar, kemudian dengan rasa sakit ya ketika akan melahirkan, dan beliau hampir saja ya berdoa kepada Allah gitu ya, dengan agak putus asa gitu karena sudah dibenci oleh orang sekitar sehingga menjauhkan diri ketika akan melahirkan. Kemudian malaikat Jibril menyuruhnya ya, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah sudah menjadikan anak sungai di bawahmu ya, goyangkan pangkal korma itu ya, niscaya akan menggugurkan buah kurma yang masak itu. Dan bersenang hatilah ketika ada orang-orang yang bertanya nanti ya, misalkan anak siapa itu ya, misalnya nanti bayinya itu akan bisa bicara. Nah, jadi Maryam ya menggendong bayi ya, kemudian orang-orang bertanya, nah tidak jawab gitu. Maryam hanya menunjukkan seorang bayi itu gitu ya ketika dituduh pezina dan sebagainya. Nah, dia hanya menunjukkan pada bayi itu ya, yang itu adalah Nabi Isa ya, bahwa kemudian ketika Nabi Isa itu menjawab, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiy wa ja'alani minas sholihin. Jadi bayi yang masih merah itu bisa berkata gitu ya, tetapi diselewengkan oleh orang-orang, ini ibnullah, aku itu anak Allah gitu ya. Tetap padahal yang dikatakan ketika orang-orang bertanya siapa anak ini pada Maryam ya, bayi itu yang menyampaikan bahwa ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani minas sholihin, seperti itu ya. Nah, bahwa mungkin nanti saja ya, ini sudah sangat panjang, perempuan suci yang dituduh ya oleh orang sekitar berzina tapi hanya diam, menunjukkan anak itu ya, menunjuk kepada anaknya, sehingga orang-orang Yahudi semakin marah kepada Maryam ya. Mereka menuduh berzina, dan sikap diam Maryam ini adalah
eh cemoohan ya, mereka berkata bahwa bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Tetapi Allah menyampaikan ya bahwa bayi yang kecil itu bisa bicara. Ini Abdullah athaniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alni minas sholihin. Nah, seperti ini gitu ya, perjuangan dari seorang Siti Maryam. Nah, mungkin mohon maaf ya, ini agak kepanjangan, dari 10 kisah perempuan ahli surga. Kita mudah-mudahan bisa meneladani dari yang 3 tadi ya, yaitu Siti Sarah dengan keberaniannya, Siti Asiyah, dan juga Maryam binti Imran. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, khususnya tentang sosok perempuan yang menjadi ahli surga. Semoga kita semua bisa meneladaninya, dan semoga kita semua khususnya seorang perempuan mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar, doa kafaratul majlis, dan hamdalah. Bismillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.